مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di siang hari ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua yang hadir di Masjid Al-Munawwarah ini untuk selalu senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara lebih maksimal lagi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan lebih berhati-hati lagi di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal ketakwaan yang kita miliki itulah kelak di kehidupan yang hakiki, di kehidupan yang sesungguhnya, kita semua oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia bersama para aulia, syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Usfuriyah, buah karya dari Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, dikisahkan suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada seekor semut. Mafhum, kita semua tahu bahwa Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah berbicara dengan binatang. Maka suatu ketika Nabi Sulaiman ini bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak Allah memberimu rezeki dalam 1 tahun?" Semut lalu menjawab, "Sebesar kepalan tanganmu, wahai Nabi." Jadi semut diberi rezeki oleh Allah dalam 1 tahun itu sebesar kepalan tangan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Sulaiman pun membuat kesepakatan dengan semut, di mana Nabi Sulaiman ingin memasukkan semut tersebut ke dalam sebuah wadah, di mana di wadah nanti diberi makanan sebesar kepalan tangan Nabi Sulaiman, tapi wadah itu kemudian ditutup rapat-rapat sehingga semut itu tidak bisa kemana-mana. Nah, akhirnya semut pun sepakat dengan apa yang dimau oleh Nabi Sulaiman tadi. Jadi semut dimasukkan ke dalam sebuah wadah, di mana di dalam wadah tersebut diberi makanan sebesar kepalan tangan Nabi Sulaiman, dan wadah itu ditutup rapat-rapat sehingga semut tidak bisa kemana-mana. Akhirnya
singkat cerita, setelah 1 tahun Nabi Sulaiman kemudian mendatangi semut yang ada di dalam wadah tadi. Dan Nabi Sulaiman heran. Ternyata makanan yang ditaruh di dalam wadah tadi tidak dihabiskan oleh si semut. Semut hanya menghabiskan sebagian daripada makanan yang diletakkan oleh Nabi Sulaiman tadi. Akhirnya Nabi Sulaiman pun bertanya kepada si semut tadi, "Wahai semut, katanya kamu dalam 1 tahun diberi rezeki sebesar kepalan tanganku. Tapi mengapa kok makanan yang saya taruh di dalam wadah ini nggak kamu habiskan?" Apa jawaban semut? Semut mengatakan, "Wahai Nabi, ketika aku di dalam tempat ini, lalu engkau memberiku makanan sebesar kepalan tanganmu, apakah kemudian engkau mampu menjamin bahwa engkau tidak lupa untuk menengokku setelah 1 tahun? Apakah engkau berani menjamin bahwa engkau akan ingat kembali pada diriku? Kalau aku di luar, aku yakin ada Allah yang memberikan jaminan, ada Allah yang memberikan garansi, aku tidak akan kelaparan. Tapi kalau aku di dalam wadah ini, apakah kemudian engkau berani menjamin kalau aku tidak akan kelaparan, kalau engkau tidak lupa?" Maka mendapati jawaban si semut tadi, Nabi Sulaiman kemudian tertegun. Lalu kemudian beliau beristighfar, kemudian beliau bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian melepaskan semut yang ada di dalam wadah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah singkat yang saya sampaikan tadi, kita bisa memetik sebuah hikmah bahwa ternyata di dalam perjalanan hidup kita ini tidak ada satu makhluk pun yang mampu kemudian memberikan jaminan kepada kita. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang mampu menjamin keberlangsungan hidup kita. Makanya kemudian di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini melainkan telah dijamin oleh Allah rezekinya masing-masing. Oleh karena itulah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini harus yakin bahwa hidup kita ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita berikhtiar di dalam mencari rizki, di dalam menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita nggak takut, supaya kita nggak khawatir. Dan yang lebih terpenting lagi, supaya kita itu nggak iri, nggak hasut, nggak dengki dengan saudara kita yang mungkin diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan di dalam qaulnya, "Alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fa'atma'anna bali." Imam Syafi'i mengatakan, aku mengetahui bahwa rizkiku tidak akan mungkin dimakan oleh orang lain, maka hatiku akan tenang. Inilah yang harus kemudian kita tanamkan dalam diri kita. Keyakinan bahwa kita semua yang ada di dunia ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang ragu. Kita kadang-kadang ragu, nggak yakin dengan kemahabesaran Allah, nggak yakin dengan kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ini kita terapkan, kita yakinkan diri kita, dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, hakul yakin saya, kita tidak akan pernah punya rasa takut, kita tidak akan punya rasa khawatir, dan kita tidak akan memiliki rasa iri, dengki, hasud, dan sebagainya kepada orang lain, kepada tetangga kita, sahabat kita mungkin yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Munawwarah ini bisa menanamkan keyakinan itu di dalam hati kita. Dan kita semua tentu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, yang kelak nanti akan kita buat bekal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu kana ghaffara.